Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yuliati, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, CTP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Rini Astuti, SPT MM CMA, selaku dosen pembimbing. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Setiawati dengan NPM 412242314049. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan magang saya yang berjudul Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah PPR IB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah, Kantor Cabang Pembantu Cimahi. Untuk topik yang akan saya bahas terdiri dari 5 bagian, yang dimana seluruhnya berdasarkan pengalaman saya magang di Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil organisasi dan aktivitas magang, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan dan rekomendasi, 5 refleksi diri. Pembahasan yang pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang, bank memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut adalah melalui produk kredit pemilikan rumah atau KPR. Yang saat ini jenis KPR yang berkembang di Indonesia adalah KPR Syariah atau dikenal juga dengan pembiayaan pemilikan rumah atau PPR, yang menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti akad murabahah. Kehadiran PPR ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengatasi kendala kepemilikan rumah akibat tingginya harga properti. Pemerintah pun mendorong sektor perbankan untuk menyediakan fasilitas KPR agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat mengakses pembiayaan rumah secara lebih terjangkau. Bank BJB Syariah KCP Cimahi melalui produk PPR IB Maslahah menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Prosedur pengajuan pembiayaan ini meliputi pengajuan proposal, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pencairan dana. Proses ini harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan standar operasional Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Pemahaman mendalam terhadap prosedur ini sangat penting karena kesalahan dalam pengajuan dapat mempengaruhi keputusan bank dan merugikan nasabah. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang prosedur pengajuan pembiayaan akad murabahah pada produk pembiayaan pemilikan rumah PPR IB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi. Selanjutnya, tujuan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Yang kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Untuk evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang, yang dimana penulis menjalani masa magang selama 3 bulan atau 66 hari kerja yang terhitung dari 3 Maret hingga 23 Juni 2025 di PT Bank BJB Syariah KCP Cimahi dengan penempatan di bagian administrasi pembiayaan bisnis legal atau APBL. Di sini penulis mempelajari prosedur operasional dalam pembiayaan PPR IB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Cimahi, serta terlibat langsung dalam proses analisis kelayakan, pemeriksaan dokumen, hingga pelaksanaan akad pembiayaan. Kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Selama 3 bulan masa magang
Di BJB Syariah KCP Cimahi, penulis berhasil menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, penulis juga memperoleh pemahaman menyeluruh terkait prosedur pengajuan pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah di Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Kegiatan magang ini juga memberikan banyak manfaat bagi penulis, terutama dalam mengasah ketelitian, analisis data, tanggung jawab, dan pemahaman tentang perbankan syariah. Pada pembahasan kedua akan dijelaskan mengenai profil organisasi serta aktivitas magang. Untuk profil organisasi, Bank BJB Syariah ini bermula dari pembentukan unit usaha syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada 20 Mei 2000 dan resmi berdiri sebagai entitas terpisah pada 15 Januari 2010. Setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia, bank ini mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada 6 Mei 2010. Sejak saat itu, Bank BJB Syariah terus memperkuat struktur permodalannya dari 500 miliar pada awal berdiri hingga kini lebih dari 1,8 triliun pada 2020 dengan dukungan penuh dari para pemegang saham seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk serta PT Banten Global Development. Hingga akhir 2024, jaringan operasional Bank BJB Syariah meliputi 10 kantor cabang, 54 kantor cabang pembantu, 26 kantor fungsional, dan 86 terminal elektronik. Salah satu kantor cabang pembantu yang strategis terletak di Jalan Cibabat 0421A, Kota Cimahi, berseberangan dengan Rumah Sakit Cibabat dan dikelilingi dengan fasilitas umum yang memudahkan akses dan kenyamanan nasabah. Nah, selanjutnya ada visi dan misi Bank BJB Syariah. Visinya menjadi bank syariah pilihan utama yang inovatif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk misinya, pertama, meningkatkan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital. Kedua, membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Ketiga, mendukung laju perekonomian daerah dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah. Keempat, mengimplementasikan praktik bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Kelima, mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada nilai budaya perusahaan dari Bank BJB Syariah yang diwujudkan dalam konsep ikhlas. Ikhlas sendiri itu terdiri dari integritas, kompeten, harmonisasi, layanan, dan juga solusi. Kemudian struktur organisasi Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Untuk pimpinan cabang pembantunya dijabat oleh Bapak Muhammad Sanwani. Supervisor operasionalnya ada Ibu Ivo Caniani. Akun officernya ada Bapak Syukron Imanuddin dan Paraplik Irham Ahsanuddin. Kemudian untuk funding officernya ada Alpina Atsari. Untuk back office administrasinya ada Ibu Gina Almira. Untuk staf APBL-nya ada Bapak Erik Ardian. Untuk layanannya sendiri, untuk customer service ada Ibu Amalia Nurlina. Untuk tellernya ada Ibu Tinesa Gustina. Untuk analisis emasnya dijabat oleh Ibu Gina Almira. Selanjutnya, produk dan jasa Bank BJB Syariah. Terdiri dari 4 jenis produk dan jasa. Yang pertama, produk pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan konsumer seperti pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kesejahteraan pegawai, pembiayaan kepemilikan emas. Kemudian pembiayaan produktif yaitu biasanya seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Untuk jenis yang kedua ada produk pendanaan. Pendanaan ini seperti tabungan IB Maslahah, giro IB Maslahah, deposito IB Maslahah. Yang keempat ada jasa dan layanan. Yang pertama ada jasa dan layanan sistem keliling nasional Bank Indonesia, kemudian garansi bank, kemudian digital onboarding, kemudian kontak center maslahah.
Yang keempat, Bank BJB Syariah juga memiliki mobile banking seperti mobile IB Maslahah yang memungkinkan nasabah bisa mengakses layanan selama 24 jam secara real time di ponsel masing-masing. Nah, di sini ada aktivitas magang. Penulis melaksanakan magang di PT Bank BJB Syariah KCP Cimahi selama 66 hari kerja terhitung dari tanggal 3 Maret hingga tanggal 23 Juni 2025. Dengan kegiatan magang dilaksanakan selama 5 hari kerja setiap minggunya dari hari Senin hingga Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 hingga jam 4 sore. Adapun rangkaian aktivitas yang dilakukan penulis selama pelaksanaan magang yaitu menginput saldo rata-rata harian nasabah. Penulis melaksanakan proses penginputan dan menghitung saldo rata-rata harian nasabah dari data rekening koran 3 bulan terakhir sebagai bagian dari proses analisis kelayakan pembiayaan. Selanjutnya, membuat informasi permohonan informasi debitur. Di sini, penulis bertugas melakukan by checking dengan menginput data formulir permohonan informasi debitur atau IDEP di Excel untuk pemeriksaan dan akses informasi kredit nasabah melalui Slick OJK. Selanjutnya, melakukan pengecekan surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan atau SP4. Surat ini memuat informasi mengenai jenis akad, objek pembiayaan, jangka waktu, margin, harga jual pembiayaan. Kemudian, pengecekan dan legalitas dokumen pelaksanaan akad pembiayaan, melakukan dokumentasi pelaksanaan akad pembiayaan, dokumentasi dan pengarsipan digital berkas pembiayaan, melakukan pengajuan asuransi nasabah, kemudian membuat permohonan data alamat agunan PPR kerjasama dan FLPP, penginputan monitoring berkas AO terkait kelayakan nasabah PPR. Selanjutnya, penginputan data notes audit segmen pelaporan A01 dan D01, mencatat agunan keluar masuk nasabah, penginputan laporan fee base notaris. Nah, di sini ada pembahasan. Pembahasan terdiri dari landasan teori dan juga analisis. Untuk landasan teori, di sini ada definisi pembiayaan. Pembiayaan adalah proses penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada individu atau entitas untuk mendukung aktivitas ekonomi, investasi, atau konsumsi. Ini merupakan salah satu fungsi inti bank dalam menyediakan modal bagi pihak yang membutuhkan dukungan finansial, yang dapat berupa pinjaman, penyertaan modal, atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penerimaan dana. Jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan usaha. Nah, yang kedua, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Analisis penentu pembiayaan. Secara umum, pemberian pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal dengan prinsip 5C1S, yaitu karakter, capacity atau kapasitas, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, condition atau kondisi ekonomi, dan terakhir syariah, kesesuaian syariah. Landasan hukum pembiayaan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Yang ketiga,
POJK nomor 31/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah. Untuk definisi akad murabahah sendiri itu adalah akad jual beli di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli menyepakati harga jual yang mencakup harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Keuntungan ini dapat dinyatakan dalam presentasi atau nilai nominal. Untuk rukun dan syarat murabahah sendiri itu ada pertama ada para pihak yang bertransaksi. Yang kedua, barang yang menjadi objek akad. Yang ketiga, penentuan harga. Keempat, maksud dan pelaksanaan akad. Kelima, ada lafal akad. Lafal akad ini adalah proses ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak. Landasan hukum akad murabahah diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama, Fatwa nomor 4/DSN MUI/4/2000 tentang murabahah. Kedua, Fatwa nomor 13/DSN MUI/9/2000 tentang uang muka dan dalam murabahah. Yang ketiga, Fatwa nomor 17/DSN MUI/9/2000 tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Kemudian PBI 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada SEBI 14/10/DPBS tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan prinsip syariah. Selanjutnya, untuk definisi pembiayaan pemilikan rumah, itu merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang dilaksanakan berdasarkan akad jual beli atau murabahah. Skema pembayarannya dilakukan dengan memberikan uang muka di awal, sementara sisa nilai rumah dibayarkan secara angsuran bulanan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Melalui PPR ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki rumah dengan skema cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing, sekaligus memberikan keuntungan bagi pihak bank melalui sistem margin keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Nah, di sini ada analisis. Yang pertama, syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan pemilikan rumah IB Maslahah di Bank BJB Syariah AKCP Cimahi. Pembiayaan pemilikan rumah IB Maslahah merupakan salah satu layanan unggulan Bank BJB Syariah AKCP Cimahi dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam memiliki hunian baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non-developer tanpa unsur riba dengan memenuhi syarat yang diberikan. Bank BJB Syariah AKCP Cimahi menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah IB Maslahah, yaitu di mana akad jual beli dengan harga yang disepakati di awal, di mana Bank BJB Syariah AKCP Cimahi ini terlebih dahulu membeli rumah yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan mencantumkan harga perolehan dan margin keuntungan dengan secara transparan. Untuk memastikan kelancaran proses pengajuan, calon nasabah wajib memenuhi ketentuan dan melengkapi dokumen persyaratan. Untuk ketentuan umum yang harus dimiliki calon nasabah, yang pertama adalah calon nasabah wajib berwarga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Usia minimalnya 21 tahun dan usia maksimal saat jatuh temponya untuk karyawan itu 60 tahun dan untuk pengusaha itu 65 tahun. Kemudian untuk status pekerjaannya wajib karyawan tetap, untuk profesional atau pengusaha tidak dalam masa percobaan. Masa kerja minimumnya kalau untuk karyawan minimal 2 tahun, untuk profesional atau pengusaha itu minimal 3 tahun di bidang yang sama. Kemudian memiliki riwayat SLIK atau basic checking yang positif dan
rasio angsuran maksimal 50% dari take home pay. Untuk dokumen persyaratan yang wajib dilengkapi oleh calon nasabah, yang pertama itu ada dokumen administrasi pembiayaan. Yang pertama itu ada aplikasi permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, akta nikah atau cerai, kemudian ada NPWP, dan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Yang kemudian kalau untuk tambahan untuk karyawan, itu ada dokumen surat keterangan berpenghasilan atau slip gaji selama 3 bulan terakhir, kemudian fotokopi surat keterangan pekerjaan atau SK pengangkatan. Dan yang terakhir yang harus dilengkapi adalah dokumen agunan. Dokumen agunan yang diakui oleh BGB Syariah KCP Cimahi itu ada dokumen SHGB atau surat hak milik, kemudian ada asli atau konvert notaris, kemudian ada IBM, bukti lunas PBB, SHT atau APHT, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada analisis prosedur pengajuan pembiayaan akad murabaha pada produk pemilikan rumah PPRI bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Prosedur pengajuan pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Cimahi ini telah sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan 5C1S yang dimana diatur dalam Undang-Undang RI tahun 1995 tentang perbankan. Untuk prinsip penilaian pembiayaannya sendiri, yang pertama dilihat dari karakter, di mana Bank BJB Syariah KCP Cimahi hanya menerima calon debitur dengan riwayat kolektabilitas yang lancar yang berdasarkan SLIK OJK untuk memastikan integritas dan kepercayaannya terhadap nasabah. Yang kedua, penilaian kapasiti atau penilaian kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pembiayaan. Hal ini dilihat dari rasio angsuran atau DBR maksimalnya 50% dari take home pay, yang artinya setengah dari gaji yang dibawa pulang boleh dipakai buat bayar cicilan. Selanjutnya, penilaian kapital. Penilaian ini mensyaratkan urbun atau uang muka sebesar 30% dari harga jual rumah atau RAB untuk menunjukkan komitmen nasabah. Yang keempat, penilaian kolateral. Penilaian agunan yang diserahkan calon nasabah menjadi jaminan tambahan bagi Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Untuk yang kelima ada condition, di mana Bank BJB Syariah KCP Cimahi ini mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sumber penghasilan nasabah untuk menilai keberlanjutan pembiayaan. Dan yang terakhir ada penilaian terhadap syariah, untuk memastikan setiap jenis pembiayaan sesuai prinsip syariah dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba. Di sini ada alur prosedur pengajuan pembiayaan akad murabaha pada PPRI Bermaslahah di Bank BJB Syariah KCP Cimahi. Yang pertama, penyerahan aplikasi permohonan dan dokumen permohonan pembiayaan nasabah, di mana nasabah mengajukan dokumen pembiayaan ke Bank BJB Syariah KCP Cimahi secara langsung. Kemudian AO Konsumer akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, berkas akan dikembalikan atau ditolak, dan jika lengkap, AO Konsumer akan membuat formulir IDEP di Excel beserta dengan KTP dan NPWP, lalu diteruskan ke pimpinan cabang pembantu untuk pengajuan SLIK OJK dan pemeriksaan agunan. Tahap selanjutnya, pemeriksaan awal atau investigasi dan verifikasi. Hal ini, AO Konsumer melakukan verifikasi awal atas dokumen permohonan pembiayaan.
di mana bisa melalui telepon dan kunjungan langsung ke rumah atau tempat tinggal nasabah. Selanjutnya dilakukan analisis 5C1S yang telah dibahas tadi dengan mempertimbangkan hasil BI checking serta saldo rata-rata dari rekening koran 3 bulan terakhir. Tahap ketiga, pembuatan memorandum analisa pembiayaan atau MAP. Berdasarkan hasil analisis awal, AO menentukan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan murabahah. Jika layak, MAP yang memuat tentang ringkasan analisis akan ditandatangani dan diserahkan ke pimpinan cabang pembantu. Jika tidak layak, AO tetap menandatangani MAP, kemudian menyusun surat penolakan. Hal ini sebagai bagian dari proses evaluasi secara formal. Tahap keempat, pemeriksaan aplikasi, dokumen, dan MAP. Pimpinan cabang pembantu melakukan pemeriksaan akhir terhadap MAP beserta dokumen pendukung yang telah disusun oleh AO. Setelah data dinyatakan valid, MAP akan ditandatangani oleh pimpinan dan diserahkan kepada komite pembiayaan untuk proses persetujuan. Tahap kelima itu ada keputusan usulan pembiayaan. Setelah keputusan komite pembiayaan diterima, pimpinan cabang akan memberikan disposisi kepada AO. Jika permohonan itu ditolak, AO akan menyusun surat penolakan secara 2 rangkap. Yang pertama untuk nasabah dan yang kedua untuk arsip. Kemudian akan ditandatangani dan diserahkan kepada nasabah. Jika disetujui, AO akan menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya pembuatan surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan atau SP4. Permohonan PPR yang disetujui ditindaklanjuti oleh AO dengan menyusun SP4 yang berisikan tentang struktur pembiayaan dan syarat-syaratnya. Setelah diparaf AO, SP4 dan dokumen lengkap diserahkan ke pimpinan cabang untuk pemeriksaan dan penandatanganan SP4. Kemudian SP4 yang telah ditandatangani disampaikan oleh AO kepada nasabah sebagai konfirmasi resmi. Tahap selanjutnya, pembuatan surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan atau SP4. Permohonan PPR yang telah disetujui ditindaklanjuti oleh AO dengan menyusun SP4 yang berisikan tentang struktur pembiayaan dan syarat-syaratnya. Setelah diparaf oleh AO, SP4 dan dokumen lengkap diserahkan ke pimpinan cabang untuk pemeriksaan dan pendatanganan SP4. Kemudian SP4 yang telah ditandatangani disampaikan oleh AO kepada nasabah sebagai konfirmasi resmi. Tahap ketujuh, persiapan akad pembiayaan. Setelah SP4 ditandatangani oleh nasabah, AO menyerahkannya ke petugas APBL untuk pemeriksaan akhir dan jadwal akad. APBL kemudian menyiapkan dokumen akad pembiayaan murabahah, yaitu surat kuasa khusus yang berisikan data debitur dan 26 pasal perjanjian. Yang kedua, surat pengantar notaris untuk legalisasi perjanjian pembiayaan. Tahap ke-8, pelaksanaan akad pembiayaan. Akad pembiayaan dan penandatanganan akta jual beli atau AJB dilaksanakan oleh petugas APBL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah nasabah menerima penjelasan secara menyeluruh mengenai seluruh dokumen yang akan ditandatangani, termasuk surat kuasa khusus, selanjutnya akad murabahah akan dilangsungkan antara nasabah dan pihak APBL, kemudian disaksikan oleh notaris dan didokumentasikan secara resmi sebagai bukti sah dari terjadinya transaksi tersebut. Sebelum akad murabahah, terlebih dahulu dilaksanakan akad wakalah sebagai bentuk pelimpahan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian atas objek pembiayaan.
Dana pembiayaan wajib digunakan sebagai tujuan akad dan harus dibuktikan secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahap ke-9, pencairan pembiayaan. Tahap ini merupakan proses akhir pengajuan pembiayaan PPR, di mana pencairan dana dilakukan setelah seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan sah. Dokumen tersebut mencakup kwitansi asli pelunasan uang muka yang telah diverifikasi oleh AO, berita acara serah terima untuk rumah ready stock, serta bukti progres pembangunan untuk pembiayaan bundling. Seluruh pencairan dana pembiayaan wajib diinput akurat ke dalam sistem core banking sesuai kode bisnis produk PPR. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, pengalaman magang di Bank BCB Syariah KCP Cimahi ini memberikan pemahaman tentang prosedur pembiayaan dengan akad murabahah, khususnya pada produk PPR, dimulai dari pengajuan hingga pencairan dana, di mana proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI untuk memastikan transaksi bebas riba. Prosedur diawali dengan pengajuan permohonan dan penyerahan dokumen. Selanjutnya, Bank BJB Syariah KCP Cimahi melakukan analisis kelayakan nasabah yang menggunakan pendekatan 5C dan 1S. Di antaranya ada karakter, capacity, kapital, kolateral, condition, dan syariah. Jika nasabah layak, dilakukan penandatanganan akad murabahah yang berisikan tentang ketentuan hukum, margin keuntungan, dan skema angsuran. Setelah akad, bank merealisasikan pembiayaan barang dan pencairan dana diikuti dengan pembayaran angsuran oleh nasabah. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan hati-hati, transparan, dan profesional untuk menunjukkan komitmen Bank BJB Syariah KCP Cimahi berdasarkan prinsip syariah dan pelayanan yang bertanggung jawab. Pengalaman ini memberikan wawasan yang berharga tentang penerapan pembiayaan syariah dalam praktik perbankan. Kemudian untuk rekomendasi, yang pertama ada rekomendasi untuk hasil analisis bab 3. Bank BJB Syariah KCP Cimahi disarankan menambahkan prosedur konfirmasi langsung kepada nasabah pada hari akad pembiayaan rumah melalui telepon atau pesan tertulis. Langkah ini bertujuan mencegah keterlambatan, memastikan kesiapan dokumen, serta memperkuat komunikasi dan pelayanan proaktif bank. Yang kedua, rekomendasi tempat magang. Bank BJB Syariah KCP Cimahi masih menghadapi kendala efektivitas kerja. Salah satunya seringnya kesalahpahaman komunikasi antara AO dan APBL terkait kelengkapan dokumen, ketidaksesuaian slip gaji dan mutasi rekening yang tidak mencantumkan 3 bulan terakhir, serta kurangnya pelatihan terhadap prosedur digital terbaru. Disarankan agar dilakukan pelatihan internal rutin dan peningkatan koordinasi antar divisi melalui evaluasi berkala dan penugasan terstruktur. Yang ketiga, rekomendasi untuk program studi akuntansi. Untuk mahasiswa magang di Bank BJB Syariah KCP Cimahi diharapkan menguasai Microsoft Excel untuk mendukung pengelolaan data dan administrasi. Selain itu, untuk mempererat kemitraan dengan program studi akuntansi, disarankan agar pihak kampus melakukan monitoring visit ke lokasi magang Bank BJB Syariah KCP Cimahi sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa dan upaya membangun sinergi keberlanjutan. Nah, kemudian ada refleksi diri. Untuk refleksi diri, selama menjalani program magang 66 hari kerja dari tanggal 3 Maret hingga tanggal 23 Juni 2025 di Bank BJB Syariah KCP Cimahi, penulis memperoleh pengalaman berharga yang dapat memperluas wawasan tentang dunia kerja khususnya di sektor keuangan.
Magang ini mendorong peningkatan soft skill seperti kedisiplinan waktu, kemampuan beradaptasi, dan ketelitian dalam analisis data. Penulis juga mulai menyadari pentingnya pengembangan diri dalam hal public speaking dan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan nasabah maupun atasan. Selain itu, kegiatan magang turut memperkuat kemampuan kognitif penulis dalam hal analisis pembiayaan, pemeriksaan legalitas dokumen, serta ketelitian dalam verifikasi data. Namun, penulis menyadari perlunya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan problem solving untuk menghadapi situasi di luar prosedur standar. Dari seluruh pengalaman ini, penulis menyimpulkan bahwa profesionalisme, semangat belajar, kerja sama tim, kepatuhan terhadap prosedur, serta kejujuran dan integritas merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan di dunia kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.